Di sana dijelaskan beberapa poin bahwa orang-orang yang jelas-jelas masuk neraka ialah ada 1, 2, 3, 4. Di antara poin itu ada salah satu keterangan yang menyebutkan orang yang memukul benda besar ataupun kecil. Sementara kami ini kan punya hadrom, rebana itu Pak Ustadz. Jadi kami takut Pak Ustadz. Katanya penghuni surga di antaranya beberapa ciri-cirinya. Nah di antara poin itu ada satu poin yang menerangkan bahwa orang-orang yang sebagai pemukul gendang, baik gendang besar ataupun gendang kecil. Jadi ilustrasi kami langsung kepada alat hadroh atau marawis atau rebana Pak Ustaz. Jadi selama ini kalau begitu kami penghuni neraka paling utama kalau begitu ya Pak Ustaz. Saya akan menjawab share tentang itu, tapi ada ilmunya Pak Ustaz. Jadi mohon keterangannya Pak Ustaz. Terima kasih. Terima kasih kembali. Tentang musiknya, gendang itu kan alat musiknya. Saya mau cerita dulu sebelum menjawab. Dulu pada zaman Rasulullah SAW hidup, pernah suatu ketika Rasulullah duduk di depan halaman rumah, maksudnya duduk di kursi. Di belakang Rasulullah Ibunda Aisyah sambil megang-megang pundak Rasulullah, mijat maksudnya, sambil manja-manja begitu. Terus di samping kanan Rasulullah itu Sayyidina Abu Bakar, samping kiri Rasulullah Sayyidina Utsman, habis Sayyidina Utsman Sayyidina Ali. Jadi ada 3, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman sebelah kirinya, samping Sayyidina Utsman Sayyidina Ali. Sayyidina Umar enggak ada. Di depan Rasulullah itu ada seorang bidu wanita, yang mana bidu wanita itu berselawat kepada baginda Rasulullah pakai musik sambil nari-nari, dan Rasulullah menikmatinya dan melihatnya. Kalau memang musik itu pakai rebana itu sambil baca selawat pakai rebana, gendang maksudnya. Nah kalau memang gendang itu diharamkan, pasti Rasulullah mengharamkan. Ini hadisnya soalnya muttafaqun alaih. Ya kan? Nah, ketika sekitar 1 jam kemudian, maka Sayyidina Umar datang. Ketika Sayyidina Umar datang, maka bidu wanita yang membaca selawat tersebut sambil nari-nari membaca rebana, membaca selawat sambil nari-nari pakai gendang itu. Ketika Sayyidina Umar datang, maka ketika itu pula wanita itu berhenti. Karena kenapa? Karena harismanya Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga Nabi bilang Umar al-Faruq. Umar itu adalah pembeda antara yang hak dan yang batil. Tapi tetap Sayyidina Umar tetap menjunjung tinggi Rasulullah SAW. Cintanya kepada baginda Rasulullah itu dinomorsatukan oleh Sayyidina Umar. Bahkan ada ketika Rasulullah wafat, ada orang yang bilang wafat, Sayyidina Umar gak mau, akan kupenggal lehernya. Siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, akan kupenggal lehernya. Bahkan beliau bersumpah. Kenapa? Saking cintanya Sayyidina Umar kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Satu itu. Jawabannya sekarang. Berarti gendang itu tergantung niatnya. Kalau niat gendang itu dipukul untuk maksiat, di hotel-hotel, maaf dosa itu. Tapi kalau gendang membaca selawat, ya nggak apa-apa, malah dianjurkan. Itu ya Bu ya. Iya. Wow. Siap. Good. Ada lagi? Siap. Yang di belakang apa di sini? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, kenapa kita sebagai manusia
manusia ini selalu diuji dengan tingkat kesabaran. Lalu yang kedua, kalau seandainya kita sebagai seorang muslim gagal dalam menjalankan kesabaran, apakah kita masih tetap sebagai umat yang disayang sama Allah? Dan mohon penjelasan dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kenapa kita diajarkan untuk selalu bersabar? Satu poin, maka jawabannya karena sabar itu adalah perintah dari Allah. Surat keberapa tadi Bu? Masih ingat? Surat ke-74 ayat ke-7. Wa ila rabbika fasbir. Dan untuk mencapai ridho Tuhanmu maka bersabarlah. Satu, karena sabar itu perintah. Jadi harus bersabar. Kayak sholat, perintah nggak sholat itu? Nah, kalau nggak sholat dosa nggak? Sabar sama. Jadi kalau nggak sabar dosa. Pak Ustaz, kenapa sabar itu berat? Ibu tanya tadi. Sehingga kalau saya tidak bersabar, apakah langkah saya ini gagal dalam kehidupan dunia? Sebenarnya tidak ada yang gagal, karena sabar itu tidak ada batasannya. Coba baca sabar, definisi sabar tadi. Sabar adalah keteguhan hati mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengendalikan hawa nafsu dan pikiran dalam rangka melakukan suatu pekerjaan tanpa melihat keberhasilannya. Ya, berarti sabar tidak ada batasnya. Oleh karena itu, sabar, benar saya memaklumi, sabar itu berat sekali. Dan semua orang berat mengatakan. Coba lihat di surat kedua ayat 45. Surat kedua Al-Baqarah ayat 45. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, mohonlah wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Mohonlah atau mintalah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sabar dan sholat itu berat sekali, kecuali bagi orang yang khusyuk. Apa khusyuk itu? Khusyuk itu sungguh-sungguh minta, mohon kepada Allah kesabaran. Karena di dunia ini tidak ada yang sama, tidak ada yang sama. Sekalipun sabar itu wajib, kecuali para nabi, para rasul, wali-walinya Allah, kekasihnya Allah. Oleh karena itu, ibu kalau mau masak, mau pergi kemana, jangan lupa. Termasuk terutama saya pribadi, baca ya subur asana, ya subur. Kalau nggak ada asana ya subur aja dong. Ya subur, mohon sabar ya Allah, mohon kesabaran. Tolong ya Allah gitu. Baca ya subur, ya subur, ya subur. Tapi kalau ya subur asana dua ini, nah itu nomor. Dikasih kesabaran dan dikasih keselamatan, kesejahteraan, dan pangkatnya tinggi nanti. Ya, segera itu. Sedikit lagi Pak Ustaz. Kalau sholat terburu-buru, apakah itu jadi bukan termasuk di dalam sabar? Sholatnya terburu-buru, berarti nggak sabar. Nggak sabar. Al-ajal minasyaitan. Kata Nabi, al-ajal minasyaitan. Terburu-buru itu godaan setan atau dari setan. Jadi kalau enggak sifat setan malah. Jadi terburu-buru itu sifat setan. Sehingga yang terjadi ini lupa itu lupa karena buru-buru. Bahkan punya saudara aja mau pergi kemana buru-buru gitu kan, masak buru-buru, kerja buru-buru. Al-ajal minasyaitan. Nah, itu cari baru sebenarnya. Jadi supaya
nggak buru-buru gimana? Ya harus sabar supaya apa? Ya caranya harus tawakal, harus rendah hati dan berdoa aja kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak bisa terburu-buru. Syukur langsung. Kalau ayat minta kesabaran kepada Allah ada ayatnya. Coba dilihat di surat kedua. Surat kedua ayat 250 itu doa minta kesabaran. Allah yang memberikan gambaran di situ. Surat kedua Al-Baqarah ayat 250. Dan ketika mereka maju melawan Jalut dan tentaranya, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami. Kukuhkanlah langkah kami, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." Ya, itu. Ibu kalau ingin sabar, jelas di sini Allah memberikan gambaran, memberikan petunjuk kalau berdoa minta kesabaran. Surah Al-Baqarah ayat 450. Rabbana, ya Rabbana ya Bu. Rabbana afrigh alaina sabran, wahai Tuhan. Afrigh itu tuangkan. Alaina dalam hati kami ya Allah. Apa yang dituangkan? Ibu kalau ada teh air di teko di rumah itu tuangkan ke gelas. Sekarang kita minta kepada Allah, afrigh alaina ya Allah. Tuangkan sifat kesabaran kita maksudnya. Afrigh, tuangkan di dalam hati hamba ya Allah sabran, sifat kesabaran. Wasabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin, dan kokohkan keimanan kami ya Allah untuk mengalahkan kaum-kaum orang kafir. Itu penting sekali, baca tiap malam satu sekali minimal. Tapi sebelum baca sebutin nama suaminya, anak-anak menantunya, cucunya ibu, disebutkan terakhir ibu sendiri. Al-Fatihah 3 kali baru baca doa itu. Rabbana afrigh alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Ya, ada lagi tadi di belakang. Silakan. Ada mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya Pak Ustaz. Siap. Mungkin ada cerita dulu ya. Siap. Jadi umpamanya ada seseorang yang memang menghina kita, ada seseorang yang menghina kita, insya Allah kita akan tetap bersabar ya, khususnya saya ya Pak. Suatu saat mungkin minta maaf ya Pak, dan insya Allah mungkin bukan insya Allah saya akan maafkan dengan ikhlas dan tulus hati ya, tidak ada dendam. Cuman yang jadi pertanyaan saya Pak, ketika beliau menginginkan datang ke rumah dan hal itu untuk membeberkan cerita mungkin dari asal usulnya, saya menolaknya. Pertanyaan saya, apakah nilai kesabaran itu akan hilang dengan saya menolak beliau datang ke rumah? Terima kasih. Tidak, Ibu sudah langkahnya bagus, sudah tepat. Kalau cuma membeberkan masalahnya, itu karena Ibu sudah bagus, karena akan mengungkit masalah nanti. Sebaiknya kalau orang itu ke rumah Ibu, bilang sama dia dengan baik, Pak, mohon maaf Bapak Ibu, sebaiknya tidak usah mengungkit masalah yang lalu, karena saya sudah memaafkannya. Saya kira itu. Kalau begitu, saya jadi merasa dirinya itu tidak ini Pak, jadi galau gimana gitu, yang enggak tetap aja ingin datang, tapi saya mengurungkan itu nggak boleh gitu. Saya nggak mau lagi gitu, maksudnya nggak mau cerita membeberkan lagi, jadi bikin sakit lagi gitu saya. Itu dia. Jadi sebaiknya tolak dengan baik dan kasih tahu alasannya. Karena ada 3 ya Bu. Pertama, bikin masalah. Yang kedua, memperbaiki masalah. 3, mengungkit masalah. Mana yang dipilih Bu? Pertama, bikin masalah ini sudah selesai. Yang kedua, memperbaiki masalah. Baik apa
masalah, baik atau tidak? Tidak. Yang ketiga, tidak usah jadi masalah. Sebabnya hanya memperbaiki masalah. Iya. Saya kira itu. Sampaikan aja. Terima kasih Pak Ustaz. Berarti nilai kesabaran saya yang pertama tidak hilang. Masih ada. Saudara yang lain Terima juga. kasih Pak Ustaz. Saya kira begitu ya. Ada lagi? Sudah waktunya ya. Waktunya pulang ya. Apa kira-kira mau minum? Ada buat saya. Baik, ibu-ibu semua yang saya muliakan, mudah-mudahan dari awal sampai akhir menjadi ilmu manfaat dan barokah bagi kita semuanya. Diberikan panjang umur yang taat, panjang umur yang sehat, panjang umur yang sabar, ikhlas. Ibu-ibu semuanya, berikut suami yang ada di rumah masing-masing, berikut pula orang tua kita yang masih hidup masing-masing, dan juga anak menantu cucu yang ada di rumah masing-masing. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian acara